Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 April 2021, hari Rabu dalam Oktav Paskah, peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis de la Salle, Imam, disusun oleh Frater Kris Ibu SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 24, ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat.
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita, menjadi manusia ekaristis. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan penampakan Yesus kepada dua muridnya ketika mereka melakukan perjalanan ke Emmaus. Menariknya, sepanjang perjalanan itu mereka tidak mengenal Yesus. Mereka baru mengenal Yesus ketika ia mengadakan perjamuan makan bersama mereka, di mana ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Dengan mata dan hati terbuka, mereka akhirnya sadar. Suatu tanda kehadiran Kristus yang ia wariskan sebagai nilai kebajikan bagi para murid adalah tanda Ekaristi. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil hari ini menjadi alarm yang mengingatkan kita bahwa kehadiran Kristus menjadi nyata ketika kita menjadi manusia ekaristis. Diambil, dipilih, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagikan. Kita adalah orang-orang yang diambil, yang dipilih oleh Allah dengan segala keunikan diri, karena kita dipanggil sebagai pribadi yang dikasihi sejak abadi dan dipelihara dalam pelukan kasih-Nya yang tidak akan berakhir. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, ketika kita sudah dipilih oleh Allah, kita hendaknya membawa dan menjadi berkat bagi orang lain. Memberi berkat berarti meneguhkan atau mengakui bahwa orang lain adalah wajah saya yang lain. Berkat menyentuh kebaikan dasar yang dimiliki oleh orang yang diberkati, serentak menyadarkan orang itu bahwa dirinya adalah pribadi yang dikasihi Allah. Dan lebih daripada itu, memberi berkat berarti membuat yang diucapkan menjadi kenyataan. Sebagai manusia, kita sering menyaksikan penderitaan dan kesusahan di sekitar kita. Pada titik nadir inilah, sebagai pribadi, hidup kita mesti dipecah-pecahkan bagi mereka yang menderita. Kita turut hadir dan terlibat untuk merasakan penderitaan yang orang lain alami.
Dan akhirnya kita dipilih, diberkati, dan dipecah-pecahkan untuk dibagikan. Dengan dibagi-bagikan menjadi jelas bahwa kita dipilih, diberkati, dan dipecah-pecahkan tidak hanya demi diri kita sendiri, melainkan menjadi warisan kebajikan rohani bagi semua orang. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus. Mari batuk silam.